Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu. Kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Sekarang kita akan mencoba melanjutkan bahasan kita yang lalu, itu terkait dengan poin yang ke-9 dari judul besarnya, yaitu Al-Muslimu ma'a Rabbihi. Ya, Al-Muslimu ma'a Rabbihi, poin ke-9-nya adalah yashhadul jama'ata fil masjid. Dia selalu hadir untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Ini sudah kita uraikan panjang lebar, yang intinya bahwa ada keutamaan-keutamaan yang disiapkan ya oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang orang yang berangkat ke masjid, satu langkah yang pertama ya, atau kaki kanannya itu akan apa? Akan mengangkat derajatnya, sementara langkah yang lain atau kaki kirinya yang lain itu akan akan menghilangkan atau menghapuskan dosa dan kesalahannya. Jadi mengangkat derajat dan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Kemudian juga para malaikat berselawat kepadanya, yaitu tentu mendoakannya. Dan juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunggu satu salat ya untuk hadir ke salat yang berikutnya, artinya dia bertahan di masjid. Bertahan dia memang tujuannya untuk nunggu salat berikutnya, begitu kan? Maka dia dianggap mendapatkan pahala salat. Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa, dan kita tahu bahwa salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Ya, jadi keutamaan yang besar. Dan di zaman Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu, bahwa tidak ada orang yang meninggalkan salat berjamaah illa munafiq ma'lumun nifaq, kecuali dia itu adalah orang yang munafik yang nyata-nyata kemunafikannya. Jadi kalau hari ini banyak orang yang meninggalkan salat berjamaah ya, padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan ya, maka sesungguhnya penilaian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini orang-orang atau ciri-ciri orang munafik ya. Oleh karena itu kita berusaha untuk selalu menjaga salat kita ya, bagi laki-laki untuk berjamaah di masjid ya. Kemudian juga ada hadis yang sangat mengerikan sebenarnya, karena ancamannya besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah ya, laqad hamamtu an amura bihatabin, aku sudah berkeinginan agar aku itu memerintahkan seseorang untuk mengimpulkan kayu bakar, fayuhtatab, lalu dijemur atau dikeringkan supaya betul-betul bisa dibakar dengan baik. Tsumma amura bis-shalah, kemudian aku perintahkan untuk salat ya, artinya ditegakkan salat. Tsumma amura rajulan faya umman nas, kemudian aku memerintahkan seorang untuk menjadi imam ya. Tsumma ukhalifu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum, kemudian aku pergi ke laki-laki yang tidak mengerjakan salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum, aku pun akan membakar rumah-rumah mereka. Ini ancamannya besar ya. Jadi kalau hari ini banyak orang yang meninggalkan salat ya, sebenarnya rumah mereka ini sudah terbakar sesungguhnya ini ya. Jadi kalau adalah kiranya Rasulullah SAW masih hidup bersama kita, tentu banyak rumah yang sudah terbakar ya. Kenapa? Ya karena tidak ikut hadir salat berjamaah, padahal itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki yang tidak ada uzur dan mendengarkan nida ataupun adzan ya. Itu sudah kita jelaskan ya. Kemudian juga yang terakhir kita sampaikan juga bahwa para sahabat dulu ya,
para sahabat dulu, di antaranya sebagaimana diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari Ansar yang sangat jauh rumahnya dari masjid, ya. Tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, walaupun jauh masjid, ya. Walaupun rumahnya jauh dari masjid, tapi masya Allah ya, ini tidak pernah dia meninggalkan sholat berjamaah, ya. Ada orang yang memberikan usulan kepadanya agar dia membelikan seekor keledai, ya, agar dia kendarai ketika sedang musim panas atau waktu malam hari. Tapi dia mengatakan, aku tidak suka, malahan rumahku itu dekat dengan masjid. Ya, karena aku ingin dicatatkan kepada aku setiap langkahku, ya, ke masjid dan pulang dari masjid. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW pun mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah SWT telah mengumpulkan untukmu itu semuanya. Artinya keutamaan ini telah dia raih, ya, ketika dia mampu untuk menjaga ibadah salat berjamaahnya walaupun rumahnya jauh, ya, maka dia sudah mendapatkan pahala ketika dia berangkat dari rumah untuk ke masjid atau sebaliknya pulang dari masjid untuk ke rumah. Ini semuanya dicatat oleh Allah SWT sebagai tambahan kebaikan dan pahala kepada orang tersebut. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, sebagaimana kita sampaikan tadi tentang cerita Ubay bin Ka'ab, ya, tentang seorang laki-laki Ansar yang sangat jauh rumahnya dari masjid, namun tetap dia menjaga salat 5 waktunya. Kemudian kita lihat, ya, lanjutan dari pembahasan ini, yaitu yashhadu al-jama'ata fil masjid ini pun ke-9. Kita belum sempurnakan pada pertemuan yang lalu. Kita akan sempurnakan pada hari ini insyaallah ta'ala, atau pertemuan kita kali ini. Kita lihat, walaqad kana min hadi rasuli al-karimi lis-sahabati alladhina ba'udat buyutuhum 'anil masajidi alla yatahawwalu ila buyutin qaribatin minha wa akkada lahum anna atharahum fi as-sa'yi ilaiha satuktabu fi sahifati a'malihim wa anna khutuwatihim al-kathirata ilaiha lan tadhi'a. Ya, kita lihat, walaqad kana min hadir rasul, dan sungguh adalah dari petunjuk Rasul yang mulia lis sahabah, kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa radhahum jami'an, alladzina ba'udat buyutuhum, yang jauh rumah-rumah mereka dari masjid. Jadi rumah mereka jauh dari masjid. Petunjuk Nabi terhadap mereka apa? Alla yatahawwalu ila buyutin qaribatin minha, agar mereka tidak berpindah ke rumah-rumah yang dekat dari masjid itu. Jadi kalau yang udah jauh, biarkan aja. Jangan pindah ke rumah-rumah atau pindah ke dekat masjid, jangan. Wa akkada lahum, dan Nabi SAW menegaskan, ya, anna atharahum, bahwa setiap derap langkah mereka fisai, dalam usaha untuk menuju masjid, akan ditulis fi sahifati a'malihim, akan ditulis pada lembaran catatan amalan kebaikan mereka. Wa anna khutuwatihim, dan bahwa langkah mereka al-kathirah, yang banyak, ilaiha, ke masjid, lan tadhi'a, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tidak akan tidak akan hanya pergi begitu saja, tapi dinilai oleh Allah SWT sebagai pahala kebaikan dan tentu sebuah keutamaan bagi mereka. Kita lihat hadisnya. Fa'an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, qal khala'atil biqa'u hawla al-masjid fa'arada banu salamata an yantaqilu qurbal masjid fabalagha dhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahum balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dhalika. Faqal bani salamata diyarakum, bani salamata diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Faqalu ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Ya. Dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, qal, ia berkata, khala'atil biqa'u, ada satu tempat atau sebidang tanah yang kosong, haulal masjid, di sekitar masjid. Ini cerita Jabir radhiyallahu taala anhu. Jadi ada
apa ya, sebidang tanah begitu yang kosong ya di dekat masjid. Fa'arada Banu Salamah an yantaqilu qurbal masjid. Banu Salamah, suku Banu Salamah ini anak-anak Banu Salamah begitu ya. Suku apa namanya ini? Bukan suku ya, Banu. Banu itu anak-anak Salamah ya, keluarga Salamah an yantaqilu. Ini Banu Salamah ini ingin apa? Ingin pindah qurbal masjid, ke dekat masjid tersebut. Kan tadi diceritakan bahwa ada sebidang tanah atau tempat yang apa namanya kosong ya, dan Banu Salamah kepingin ya, kepingin untuk apa? Pindah ke dekat masjid tersebut. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mendengar berita itu bahwa ada tanah kosong, lalu ada orang yaitu dari kalangan Banu Salamah yang ingin pindah ke tempat tersebut agar dekat dengan masjid. Faqala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bagi mereka, berkatakan kepada mereka, balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai kepadaku berita bahwa kalian ingin pindah ke dekat masjid. Qalu na'am ya Rasulullah. Banu Salamah pun menjawab, iya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Kami sudah menginginkan hal itu, bahwa kami akan pindah ke sebidang tanah yang dekat dengan masjid itu. Faqal, maka Nabi pun mengatakan, Bani Salamata diyarakum. Wahai apa namanya ini? Bani Salamah diyarakum, ya. Rumah kalian, tuktab atharukum. Rumah kalian pertahankanlah apa namanya ini? Rumah kalian akan ditulis kepada kalian langkah kalian. Ya, diyarakum tuktabu atharukum. Pertahankanlah rumah kalian, akan ditulis kepada kalian setiap langkah kalian. Faqalu, maka orang-orang Bani Salimah, tadi bukan Banu Salamah, Banu Salimah ya. Faqalu, maka Banu Salimah pun mengatakan apa? Ma yasurruna anna kunna tahawwalna. Semenjak itu kami pun tidak suka, kami pun tidak senang lagi untuk berpindah ke sebidang tanah yang dekat dengan masjid tadi, setelah dinyatakan atau ditegur oleh Rasulullah SAW yang mengatakan diyarakum tuktab atharukum. Pertahankan rumah kalian. Di rumah kalian itu akan ditulis kepada kalian setiap langkah kalian. Banu Salimah ini kan ceritanya agak jauh dari masjid. Didengar kabar oleh Banu Salimah bahwa ada tanah yang akan kosong seputar masjid itu. Ada sebidang tanah ya yang masih kosong yang bisa ditempati begitu. Mereka kepingin. Kenapa? Karena supaya dekat dengan masjid. Ya. Tapi Nabi SAW pun mengatakan kepada mereka, pertahankanlah rumah kalian. Pertahankanlah rumah kalian. Kenapa? Karena itu akan ditulis kepada kalian setiap langkah kalian dari rumah ke masjid tersebut. Maka Bani Salamah pun nggak mau pindah, tetap di rumah mereka sedikit jauh dari masjid. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keutamaan berjalan ya menuju masjid tersebut. Jadi ini ikhwati fillah gambaran salafun salih dulu. Salafun salih itu para salaf kita yang begitu sangat saleh, yang begitu menginginkan keutamaan dan menginginkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat Masya Allah ya. Yang rumahnya dekat aja pun nggak mau dia ke masjid. Apalagi yang jauh, ya udah lengkap lah wudurnya gitu kan. Udah jauh Pak Ustadz, ya udahlah. Nah begitu. Yang dekat saja, yang Masya Allah ya, rumahnya itu tetanggaan lah dengan masjid. Itu tak mau dia sholat berjamaah di masjid. Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid, siapa lagi? Kalau bukan kita yang memakmurkan masjid kaum muslimin, apakah kita harapkan orang-orang kafir yang akan memenuhi masjid kita? Jangan. Dia nggak mungkin itu. Karena kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah menegakkan sholat. Ya. Apalagi kadang-kadang sholat subuh. Masya Allah, kadang-kadang kita dengar cerita hanya dia yang borong semua kan. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam gitu. Memang nggak ada orang gitu, subhanallah. Ya. Kadang-kadang masjid-masjid sebagian di kampung-kampung ya, itu kadang-kadang mahjurah begitu, ditinggalin sampai kadang-kadang apa namanya ini kotor gitu kan, halaman yang sudah banyak semak belukar. Kenapa? Karena orang juga nggak ada ke situ gitu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memakmurkan masjid kita. Kalau bukan kita yang memakmurkan, siapa lagi yang memakmurkan? Kita tunggu, kita harapkan dari luar Islam itu tidak mungkin.
Baik para pemirsa Salam TV, insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.